Kira ini cuma mimpi. Namanya juga mimpi, Wi. Jujur sama kami. Kamu kemana? Kalau kamu keluar lewat pintu sebelah sana, bencana. Ada banyak hal yang manusia tidak pernah bisa mengerti di dunia ini. Mereka hidup dengan nyaman, dengan membatasi diri dari kenyataan-kenyataan yang tidak pernah bisa mereka terima. Seharusnya saya bisa menghentikan. Menghentikan apa? Lu lihat tadi gua nyekek leher gua sendiri. Saya bekerja untuk seseorang yang diberi petunjuk. Dia tahu banyak rahasia. Dan kami butuh orang-orang seperti kamu. Untuk menyelamatkan kemanusiaan. Lalu kalian apa? Rantai tertinggi dari piramida makanan. Ambil kendali. Kali ini saya sudah bersama dengan produser, sutradara, dan juga cast dari serial terbaru, yakni science fiction dan supernatural series yang berjudul Joko Anwar's Nightmares and Daydream. Pertama-tama selamat dulu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Yang tayang mulai 14 Juni 2024. Nah ini kan langsung tayang 7 episode. Ini menjadi science fiction supernatural series pertama di Indonesia kan. Betul. Nah kalau saya lihat juga di 7 episode ini, alurnya, kemudian latar tempat tentu pasti berbeda-beda, dan juga latar waktu. Ini ada yang tahun 70-an, ada yang tahun 2024, ini menarik banget, dan setiap episode ini berbeda-beda. Tapi yang jadi pertanyaan, ini judulnya, kenapa sih Mas Joko judulnya ini Joko Anwar's Nightmares and Daydream? Apakah kumpulan pengalaman mimpi buruk Mas Jokan atau kayak gimana? Boleh ceritain? Jadi ada dua sebenarnya. Kenapa judulnya adalah Nightmares and Daydreams? Yang pertama, ada kaitannya sama kunci dari semua cerita ini. Adalah 7 episode yang saling interconnected, dan kuncinya itu adalah sebenarnya berhubungan dengan nightmares gitu. Yang kedua, cara kita untuk menampilkan series ini dari setiap episode dimulai dari sesuatu yang sangat realita, kehidupan sehari-hari, isu keluarga, sosial, cinta, ekonomi, dan sebagainya. Kita semua paham itu terjadi di lingkungan kita, bahkan di rumah kita sendiri. Tapi lama-kelamaan akan dibawa ke sebuah dunia yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sama halnya seperti orang pergi ke kamar untuk malam hari untuk tidur. Bisa yang dialami nightmare, sesuatu yang mengerikan, atau daydreams. Gitu. Oke, jadi ini ada keterkaitan antara realita dengan hal-hal yang supernatural. Betul, Gitu ya. ya. Nah ini kan ada 65 cast. Kemudian juga setiap episode beda-beda ceritanya, tadi latar waktunya pun berbeda-beda. Nah ini berarti ya persiapannya seperti apa, dan sebenarnya apa sih yang disampaikan dari series ini? Persiapannya, kita pada saat mengerjakan series ini 7 episode, kita kerjakan per episode. Satu episode kita kerjakan, setelah selesai baru kita move ke episode yang berikutnya. Lumayan challenging ya. Selama 2 tahun ya? 2 tahun lebih Bang, 2 2 tahun tahun lebih. setengah ya. Kita mulai awal pertama kali kita brainstorm bareng Abang Joko tuh 2021 akhir, dan kita mulai persiapan itu di April 2022. Kita syuting Juni 2022 episode pertama, episode terakhir itu kita syuting Juni 2023. Itu baru ngomongin produksinya. Mengumpulkan pemain yang sebegitu banyak. Tadi disebut 65, itu baru sebagian, belum semuanya. Itu baru nama-nama yang udah kita umumkan. Nanti ketika nonton seriesnya, itu lebih banyak lagi orang-orangnya. Betul. Challenge tapi menyenangkan, mengumpulkan semua orang-orang ini, talenta-talenta yang luar biasa ini bisa bergabung di sebuah satu series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Di episode kedua ini ada Mbak Ipah.
sama abang. Sama abang sama-samanya. Nah, ini pengen tahu sih Mas Yoga, apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan dari episode 2 di Orphan ini? Karena kan kalau kita lihat endingnya tuh kayak, nih gimana nih jadinya gitu. Yang adegan terakhir yang tiba-tiba di rumah itu tiba-tiba ada flash. Ini lebih ke karakternya atau memang secara keseluruhan cerita buat saya ya? Iya. Buat saya mungkin ini kan tentang keluarga. Di sini ada kuat dengan keinginan keserakahan gitu. Jadi mungkin apa ya? Kalau di episode 2 ini bagi saya kayak keserakahan hanya akan membawa ke gerbang kehancuran. Mungkin itu. Oke, nah ini istrinya. Baik Pak, kan Kanirina ini kan biasa kita udah tahu sepak terjang Kanirina seperti apa. Pasti untuk menyelami sebuah karakter juga prosesnya berbeda-beda untuk masing-masing karakter kan. Tapi ada nggak sih kejadian atau cerita yang seru waktu dibalik pembuatan episode 2 di Orphan ini? Nah, banyak nih masalahnya. Lokasi ya. Yang pasti lokasinya aja udah luar biasa. Maksudnya memang di situ kita di luar dari kebiasaan kita dan juga dari situ tumbuh respect yang besar banget oleh orang-orang yang tinggal di daerah tempat pembuangan sampah, which is Bantar Gebang gitu loh. Maksudnya tempat lokasi kita itu memang benar-benar ada yang tinggal di situ juga gitu. Jadi cerita lucunya adalah jadi di lokasi syuting tuh dibuatkan sebuah rumah memang buat kita syuting gitu kan. Tapi memang kan beneran di atas timbunan sampah itu gitu loh. Jadi sebegitu sudah dibuatkan penutup apa segala macam, tetap pas lagi kita lagi duduk gitu lagi syuting lagi adegan tiba-tiba aduh ada yang gigit di bagian bawah gitu. Tapi kan the show must go on kan, jadi kayak oke, masih adegan jalan terus, gimana sih bang, cut, sakit banget gitu, apaan gitu. Buat makanya dari situ mengucapkan totally respect buat semua orang yang di situ, dan mereka adalah orang-orang yang membantu kehidupan kita loh. Maksudnya tempat kita memilah sampah dan segala macam tempatnya kan di situ. Tempat kita makanya hargailah orang-orang siapapun itu. Dan kitanya juga mudah-mudahan lebih ingat lagi untuk lebih disiplin buang sampah gitu loh. Maksudnya jadi aku jadi keinget dan little things lah gitu. Dan itu pasti jadi kesan yang mendalam ya selama karir. Iya, ini emang luar biasa. Emang kalau lagi begitu berdua begitu, gandengan tangan banget, luar biasa ini. Asli mendalam. Mendalam. Berkesan juga nih Om Lukman sama Mbak Sita, ini keren banget karakternya di sana. Apalagi Mbak Sita ini munculnya nggak cuma sekali ya. Jadi ada di 2 episode gitu. Nah, tantangannya nih untuk Mas Lukman dan Mbak Sita ini memerankan karakter di series ini apa? Apalagi ada adegannya Mas Lukman ini yang kayaknya yang nonton juga pada gitu. Gimana nih tantangannya? Oke, sebenarnya sih yang menarik karena ada dua kurun waktu yang berbeda. Ada 2 waktu yang berbeda yang dimainkan oleh karakter saya gitu. Jadi itu dibedakan dalam tentu saja dengan make up dan sebenarnya dengan penurunan berat badan sebenarnya waktu itu. Jadi itu tantangan saya pada saat itu. Ceritain dong gimana proses itu. Oh, luar biasa sekali sih. Jadi syutingnya memang ada jangka waktu yang panjang. Jadi saya dikasih waktu yang cukup panjang juga untuk menurunkan lumayan sampai 20 kilo waktu itu. Dan akhirnya itu menjadi pengalaman tersendiri buat saya gitu. Itu aja sih kayaknya kalau dilihat dari tantangan syuting di Nightmares and Daydreams ini, ya itu tadi yang paling deg-degan ini. Aduh, udah turun berapa nih hari ini? Udah turun berapa? Oke. Iya gitu. Oh, Lukman. Tadi kan dibilang 2 tahun ya, yang menarik rambutnya dari hitam sampai putih. Menarik banget sih, maksudnya kalau kita tarik ke belakang waktu pertama kali Joko minta ngajakin ketemuan, Joko presentasi dengan jelas detail banget, itu langsung wah ini sih menarik banget ya. Terus di konsepnya ceritanya bagian aku kan menggambarkan di situasi di satu daerah yang memang kehidupannya nggak mudah gitu. Bagaimana kita juga melihat kalau kita ngomong nelayan, kita negara bahari, tapi kehidupan nelayan ternyata
nggak seperti yang dikatakan bahwa negara bahari, harusnya nelayannya makmur. Dan menarik lagi settingnya kan kalau yang bagian aku tuh di bagian tahun 80-an. Bagaimana juga gambarin situasi 80-an, ada situasi antara situasi yang sebelah sini tuh daerah yang makmur dengan gedung-gedungnya, sebelah sini sebuah daerah nelayan yang sangat sulit gitu. Apalagi ini nelayan kerang bukan nelayan ikan gitu. Terus Joko bikin setnya juga keren banget tuh. Jadi bawa berapa karung kerang ya? Kita bawa 14 truk kerang. Iya, jadi satu area itu ditaruhin kerang semua karena based on reality kalau nelayan kerang, perkampungan nelayan kerang tuh memang udah jalanannya tuh kulit kerang semua dan panas banget sih waktu itu ya. Terus menarik tuh di kulitnya juga untuk secara makeup harus dihitemin pakai foam. Kalau dulu sekarang teknologi pakai foam. Challenging banget, tiap episode ada aja ceritanya, ada aja effortnya yang lebih gitu ya untuk bisa menyajikan satu series Joko Anwar Nightmares and Daydream ini. Oke, terima kasih Mas Joko. Terima kasih. Semoga nanti ini bisa mudah diterima di masyarakat Indonesia. Amin. Baru dan semoga kalau saya sih nunggu season 2 kalau ada. Gak usah sih, kita juga nunggu season 2. Siap dipanggil lagi. Terima kasih semuanya, sukses. Terima kasih. Thank you.